Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan mengkaji bersama tentang elastisitas penawaran. Di mana materi ini adalah materi terakhir sebelum kalian masuk atau mengerjakan ujian tengah semester. Nah, yang pertama kita mulai dulu dengan definisi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elastisitas supply adalah ukuran atau angka yang menunjukkan kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga barang itu sendiri. Nah, jadi elastisitas penawaran secara sederhana dapat diartikan sebagai angka atau prosentase yang menunjukkan adanya perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen karena adanya perubahan dari harga barang itu sendiri. Nah, di sini dikasih contoh, jika harga sebuah barang naik 10% dan jumlah penawarannya naik 20%, maka koefisien elastisitasnya adalah 20% per 10% sama dengan 2. Nah, ini menurut Cash and Fire tahun 99 halaman 119. Nah, jadi misalkan kita kasih contoh untuk daging sapi. Misalkan daging sapi di pasaran harganya semula 100.000, kemudian naik menjadi 110.000 per kilogram, berarti kan naik 10% ya. Kemudian akibat adanya kenaikan harga daging sapi tersebut, maka diikuti oleh penawaran daging sapi sebanyak 20%. Nah, itu contoh dari elastisitas penawaran. Nah, sebenarnya elastisitas penawaran ini juga sesuai dengan hukum penawaran, di mana jika harga barang naik, maka akan diikuti oleh naiknya penawaran dari produsen. Nah, tapi elastisitas penawaran, sekali lagi, ini adalah ukuran yang menunjukkan kepekaan perubahan. Artinya nanti wujudnya adalah suatu angka. Misalkan ini, elastisitasnya 2. Nah, itu kan menunjukkan angka atau ukuran. Atau bisa juga dinyatakan dalam persentase, misalkan 20%. Nah, tapi umumnya memang dinyatakan dalam angka. Kemudian berikutnya kita beralih ke tujuan elastisitas penawaran. Kenapa sih kita repot-repot menghitung elastisitas penawaran? Jadi elastisitas penawaran itu diukur, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan perubahan jumlah suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen, ataupun untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat terjadinya perubahan harga barang atau jasa itu sendiri. Seperti tadi saya contohkan daging sapi. Jika daging sapi harganya naik, misalkan naik 10%, maka diikuti seberapa besar sih pengaruhnya terhadap perubahan penawaran yang dilakukan oleh produsen, atau seberapa besar sih pengaruhnya terhadap perubahan permintaan yang dilakukan oleh konsumen gitu. Tapi kalau penawaran kan berbanding positif ya. Kalau harga barang tersebut naik, penawarannya juga bertambah. Tapi kalau untuk permintaan akan berbanding terbalik. Jadi jika harga barang naik, biasanya permintaannya justru turun gitu. Jadi misalkan untuk elastisitas ini, misalkan daging sapi tadi dicontohkan dari 100.000 naik menjadi 110.000 per kilogram. Berarti kan naik 10%. Oh, ternyata berpengaruh terhadap turunnya permintaan sebesar 5%. Misalkan seperti itu. Atau oh ternyata naiknya harga daging sapi sebanyak 10% diikuti oleh naiknya penawaran daging sapi oleh produsen
sebanyak 8%, misalkan gitu. Nah, ketika diposisikan dari segi produsen, maka setelah mengetahui kepekaan perubahan jumlah penawaran atau jumlah permintaan akibat naiknya harga barang tertentu, itu dapat digunakan untuk mengambil keputusan ya. Kira-kira nanti saya dalam memproduksi barang diperbanyak atau dikurangi gitu. Jadi sebenarnya setiap melakukan kalkulasi atau perhitungan atau pengukuran atau forecasting, peramalan itu sebenarnya salah satunya untuk membantu proses pengambilan keputusan ya. Kemudian cara mengukur elastisitas penawaran itu sendiri dapat menggunakan rumus berikut ini ya. Nah, secara prinsip pengukuran rasio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran itu dapat menggunakan metode pengukuran yang sama dengan yang digunakan ketika kita mengukur elastisitas permintaan, yaitu dengan cara delta Q per delta P kali P per Q, di mana delta Q ini adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan per harga barang itu sendiri, per perubahan harga barang itu sendiri. Jadi misalkan dari 100.000 naik ke 110.000 berarti kan perubahannya 10.000 kali price berarti harga awal per key quantity berarti jumlah barang yang ditawarkan di awal gitu. Saya ulangi, jadi untuk mengukur elastisitas penawaran dapat menggunakan rumus delta Q per delta P kali P per Q. Ya, kemudian berikutnya, ya karena khusus untuk hari ini seperti yang saya janjikan, saya akan membuat rekamannya, rekaman videonya, nanti kalian bisa mengakses linknya ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir ya, atau bisa disampaikan melalui WA pribadi atau ke WA grup ya, atau bisa melalui Telegram atau bisa melalui pesan suara. Ya, kemudian berikutnya, nah, karena elastisitas penawaran tadi disebutkan bahwa dia adalah untuk mengukur ya, untuk mengukur kepekaan perubahan. Maka kan karena ukuran pasti hasilnya ya angka ya, dinyatakan dalam angka. Seperti tadi menurut Cash and Fair tadi ya. Jadi elastisitas penawaran ini dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, berdasarkan hasil perhitungan elastisitas penawaran, maka elastisitas penawaran itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama adalah elastisitas penawaran yang elastis. Nah, elastisitas penawaran yang elastis ini apabila hasil perhitungannya itu lebih dari satu. Jadi tadi yang dicontohkan oleh Cash and Fire di slide ketiga, misalkan angkanya elastisitas penawarannya 2, nah berarti dia lebih dari satu, berarti jenisnya masuk ke dalam elastisitas penawaran yang elastis. Kemudian yang berikutnya adalah jenis elastisitas yang inelastis. Nah, elastisitas penawaran yang inelastis itu apabila hasil perhitungannya kurang dari satu. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas unitary atau unitary elastis. Nah, ini baik elastisitas penawaran maupun elastisitas permintaan sebenarnya ini jenis-jenisnya sama kalau berdasarkan hasil perhitungan. Nah, ini elastisitas unitary adalah elastisitas
yang hasil perhitungannya sama dengan 1. Kemudian 2 berikutnya adalah elastisitas yang inelastis sempurna dan elastisitas yang elastis sempurna. Jadi kalau inelastis sempurna itu hasil perhitungannya sama dengan 0. Tapi kalau elastis sempurna itu hasil perhitungannya tak terhingga. Ini berarti berkebalikan ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya nanti kita kaji di slide-slide berikutnya. Ini yang selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada gambar kurva elastisitas dari masing-masing jenis. Yang pertama tadi adalah elastisitas penawaran yang elastis, di mana hasil perhitungannya lebih dari 1. Nah, ini kurvanya seperti ini, di mana ada 2 sumbu. Yang sumbu vertikal tegak lurus ini adalah untuk price atau harga barang tersebut. Ya, tergantung barangnya apa. Misal daging berarti di sini adalah price, harga daging. Misalkan produk yang kita bahas adalah kedelai, berarti di sini price-nya untuk harga kedelai gitu ya, menyesuaikan. Kemudian untuk sumbu horizontal ini adalah untuk quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. Karena ini kita sedang membahas elastisitas penawaran. Makanya ini slope-nya adalah, ini loh slope-nya ini yang garis merah miring ini turun dari kanan atas ke kiri bawah. Ini menunjukkan hubungan yang positif. Jadi sesuai hukum penawaran, apabila harga barang naik, biasanya diikuti dengan jumlah penawaran yang bertambah. Nah, untuk elastisitas yang elastis, ini gambarnya perubahan harganya dibandingkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan, ini lebih besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Ini karena hasilnya lebih dari 1. Jadi biasanya misalkan ini menunjukkan misalkan harga daging tadi naik 10%, maka diikuti dengan jumlah penawaran yang naik 20% gitu. Jadi perubahan jumlah penawaran barangnya itu lebih besar daripada perubahan harga barang tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah gambar kurva inelastis. Nah, sebelum kita beralih ke gambar kurva jenis inelastis, ini di slide sebelumnya adalah ada penjelasan dari kurva. Penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih dari 1, yang artinya terjadi apabila persentase perubahan penawaran barang, saya tambah ya, penawaran barang atau produk atau jasa lebih besar dari persentase perubahan harga. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, biar tidak lupa ini saya ketikkan. Jadi bisa dibaca kembali oleh kalian. Kemudian ini berikutnya adalah gambar kurva yang inelastis, di mana perhitungannya adalah kurang dari 1. Nah, gambarnya ini sama, ada 2 sumbu. Yang sumbu vertikal adalah untuk harga barang, kemudian sumbu horizontal untuk jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bedanya apa? Bedanya pada elastisitas penawaran yang inelastis, ini perubahan atau pergerakan harganya ini lebih besar daripada perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kebalikan dari elastis. Jadi ini misalkan harga daging sapi itu naiknya, misalkan harga daging sapi naiknya sebesar 20%. Nah, hanya diikuti oleh perubahan jumlah penawaran sekitar 10% gitu. Jadi lebih banyak peningkatan harganya daripada pertambahan jumlah penawarannya gitu. Itu kalau inelastis. Tapi slope-nya sama-sama positif ya.
Turun dari kanan atas ke kiri bawah. Kemudian berikutnya, ini ada penjelasannya. Elastisitas penawaran disebut inelastis jika koefisien elastisitas penawarannya kurang dari 1. Artinya, penawaran disebut inelastis apabila persentase pada perubahan penawaran produk itu lebih kecil dari persentase perubahan harga produk itu sendiri. Berikutnya ada elastisitas unitary, di mana hasil perhitungannya adalah sama dengan 1. Nah, karena sama dengan 1, ini untuk tingkat perubahan atau kenaikan harga barang dengan pertambahan jumlah penawaran ini seimbang. Makanya gambarnya kan, nah ini kan sama ya. Jaraknya antara P1 ke P2 dengan Q1 ke Q2 ini sama. Jadi misalkan harga barang naik 10%, diikuti dengan pertambahan penawaran sebanyak 10%. Sama. Nah, ini ada penjelasannya, elastisitas penawaran jenis ini terjadi jika perubahan harga barang sebanding dengan jumlah penawarannya. Berikutnya masih ada 2 lagi jenis elastisitas penawaran berdasarkan hasil perhitungannya, yaitu adalah elastis sempurna dan inelastis sempurna. Untuk elastis sempurna, elastisitas penawaran elastis sempurna, ini apabila hasil perhitungannya sama dengan 0. Nah, ini untuk sumbu vertikal ya tetap price, kemudian sumbu horizontal tetap Q, quantity. Ini saya kasih tulisan dulu ya, biar lebih jelas. Nah, yang ini adalah P. Saya ini bulat dulu, apa? Saya pertebal dulu untuk hurufnya biar jelas, ini P price ya. Price harga barang, kemudian yang sumbu horizontal ini adalah key quantity. Oh, sebentar. Nah, ya. Nah, ini berbeda dengan kurva jenis-jenis elastisitas yang sebelumnya. Karena di sini inelastis sempurna, ini beda kasus ya. Jadi di sini kurvanya slope-nya tegak lurus. Ini menunjukkan berapapun perubahan harga barang tersebut itu tidak mempengaruhi jumlah penawaran barang. Makanya kan ini P-nya, misalkan di sini P-nya dari 100.000 ke 200 ke 300 sampai 400.000, tapi untuk jumlah barang yang ditawarkan ternyata tetap di sini, acek, acek di sini. Nah, saya tambahi garis-garis skalanya. Misalkan di sini, nah ini mohon maaf, misalkan untuk skalanya tidak sama persis, jaraknya misalkan dari satu ke berikutnya, ukurannya tidak sama persis, maafkan karena tidak saya ukur dulu, ini perkiraan seperti ini ya. Ini yang garis-garis ini
Misalkan ini 100.000. eh, oh, terlalu jauh ya. Saya kurangi dulu jaraknya. Biar kelihatan perubahan harganya. Oh, hilang tulisannya. Nah, ini dalam ribuan rupiah ya. Ini kalau saya tuliskan 100 artinya 100.000. Nah, ini price. P1 100.000, kemudian naik menjadi 200.000, naik menjadi 300.000, yang terakhir menjadi 400.000. Nah, tapi berapapun kenaikan harga barang tersebut, ternyata kuantitasnya tetap di sini. Ini misalkan di sini adalah 20 ya. Kuantitinya misalkan 20. Nah, ini menunjukkan kepekaan perubahan barang yang ditawarkan ini tidak terlalu peka atau tidak terlalu terpengaruh oleh naiknya harga barang tersebut dari 100.000 ke 400.000, nggak berpengaruh. Nah, ini biasanya berlaku untuk barang-barang yang sangat pokok atau sangat diperlukan ya. Misalkan apa contohnya, misalkan garam. Nah, garam itu walaupun harganya murah, tapi kan dia selalu dibutuhkan oleh siapapun ketika memasak. Masak kalau tanpa garam itu kan rasanya pasti hambar. Garam tidak bisa digantikan ya. Tidak bisa, walaupun ada misalkan obat masak, ada micin
untuk membuat gurih, tapi tetap tidak bisa menggantikan yang namanya garam. Kan beda ya. Kalau garam itu kan ya asin tapi gurih dan alami. Jadi setiap orang yang memasak itu pasti membutuhkan garam. Nah, berapapun harga garam, entah misalkan naik menjadi cenderung mahal atau turun, ya tetap tetap selalu dibutuhkan. Makanya permintaan garam itu tidak terlalu terpengaruh oleh naik turunnya harga. Atau misalkan dari segi produsen, penawaran garam itu juga tidak terpengaruh oleh perubahan harga garam. Jadi kan sempat ya beberapa tahun lalu, bahkan ya masuk ke berita, sempat harga garam itu mahal ya. Bahkan di Jawa Timur itu di berita di televisi itu sempat ada yang memalsukan garam. Garam itu loh sampai dipalsukan. Waktu itu kalau nggak salah pecahan kaca atau apa gitu, itu nekat sekali ya. Padahal kan ya merusak kesehatan. Pernah itu di Jawa Timur, masuk berita. Saya pernah lihat di televisi. Berita di SCTV atau di Indosiar, saya kok lupa. Nah, itu pernah pernah mengalami kenaikan harga yang signifikan, sehingga ada yang nekat memalsukan. Itu sifat dari barang yang sifatnya inelastis sempurna. Inelastis sempurna. Jadi berapapun harganya ya tetap dibutuhkan karena memang tidak ada yang bisa menggantikan. Kemudian nah, ini ada penjelasannya ya. Penawaran inelastis sempurna adalah kebalikan dari penawaran elastis sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisitasnya adalah nol. Nah, ini terjadi karena berapapun harga yang berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Oleh karena itu, kurva penawarannya berbentuk vertikal atau tegak lurus bersudut 90 derajat dengan ini apa dengan sumbu kuantitasnya ini yang horizontal ini. Karena keterbatasan pada kapasitas produksi, walaupun harga naik turun. Nah, ini ada yang disebabkan karena memang keterbatasan kapasitas produksi jadi langka, ada yang disebabkan karena memang berapapun harganya dibutuhkan seperti garam tadi ya. Berapapun harganya entah mahal entah murah, ya walaupun garam kan cenderung harganya murah, tapi ya pernah mengalami yang namanya peningkatan harga jadi mahal itu pernah. Tapi berapapun harganya ya tetap dibutuhkan karena untuk masak nggak bisa digantikan oleh yang lain ya tetap perlu garam gitu loh. Kalau misal gula kan bisa digantikan misalkan dengan madu, bisa digantikan dengan misal gula pasir bisa digantikan dengan gula aren. Tapi kalau garam digantikan dengan apa? Kan nggak ada. Ya garam ya tetap siapapun kalau masak butuh garam gitu. Penawaran inelastis sempurna bisa juga terjadi jika perubahan pada harga produk yang tidak ada pengaruhnya terjadi terhadap jumlah penawaran produknya. Ya, kemudian berikutnya adalah jenis elastisitas penawaran yang terakhir, yaitu jenis elastisitas penawaran yang elastis sempurna. Ini kebalikannya dengan inelastis sempurna. Nah, kalau untuk elastis sempurna, ini apabila hasil perhitungan elastisitasnya adalah tak terhingga. Nah, gambar kurvanya pun ini berkebalikan. Kalau tadi kan untuk slope-nya tegak lurus vertikal. Kalau ini slope-nya mendatar, tiduran, atau horizontal. Nah, ini untuk sumbunya tetap ada dua. Yang tegak lurus ini adalah untuk price, harga barang. Kemudian kalau untuk yang mendatar ini tetap untuk quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. Ini juga akan saya lengkapi dengan keterangan P dan Q seperti yang sebelumnya, biar lebih jelas ya.
Nah, kalau untuk elastisitas sempurna, eh, ini yang berubah-ubah adalah jumlah yang ditawarkan. Tapi kalau untuk price-nya ini cenderung tetap. Jadi ini yang signifikan mengalami perubahan adalah jumlah barang. Jadi ibaratnya harga barangnya tetap atau misal bergeser sedikit saja, itu sangat mempengaruhi atau membuat jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jadi kepekaannya perubahan barang yang ditawarkan ini sangat tajam ya. Ini ada keterangannya. Penawaran ini bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu kuantitas kuantitas itu jumlah ya, jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas jumlahnya. Situasi ini bisa juga terjadi apabila pada penurunan harga produk yang relatif sangat kecil sekalipun atau peningkatan harga barang yang relatif sangat kecil sekalipun, tapi diikuti oleh perubahan kuantitas yang ditawarkan itu banyak ya. Nah, ini kuantitas yang sebaliknya, kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan bisa meningkatkan kuantitas menjadi tidak terbatas. Ini kan karena sesuai hukum penawaran, apabila ada kenaikan harga, maka diikuti oleh peningkatan kuantitas perubahan ini, peningkatan kuantitas barang yang ditawarkan. Ini saya pertebal dulu sebentar. Pertebal dulu untuk fokus ke poinnya. Karena kalau terlalu banyak kalimat kan kadang untuk intinya, untuk substansinya akan kesulitan ya. Jadi ini saya pertebal yang poin-poinnya aja daripada bingung. Kalimatnya kan kadang ini takutnya menjadi ambigu atau rancu. Nah, saya ambil poinnya. Kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan bisa meningkatkan kuantitas menjadi tidak terbatas. Ya, untuk materi elastisitas penawaran saya rasa cukup. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.